Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji syukur bagi Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman ya, pada semua orang-orang yang telah Allah berikan iman dan Islam dalam hatinya. Baik, teman-teman Mualaf Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Cakal ya, Jalan Kaliurang ya, yang insya Allah pada siang hari ini akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yaitu Mas Wahyu ya. Mas Wahyu, seperti biasa sebelum kita ikrar syahadat dan dokumen legalitas yang sedang dipersiapkan, kita akan mengenal Mas Wahyu sedikit lebih dalam. Boleh Mas ya? Boleh. Mungkin boleh kenalan dulu Mas Wahyu, nama lengkapnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Wahyu Dwi Kristanto. Oke. Iya. Agama sebelumnya? Agama sebelumnya saya di Kristen Protestan. Iya. Oke. Dari lahir saya. Dari lahir agama Kristen. Kristen, iya. Baik. Asli? Kalau asli saya dari Solo Surakarta. Ya? Iya. Oh, sekarang tinggal sekarang Jogja di Jogja itu Jalan Kaliurang, persisnya dekat UII. Kurang lebihnya di dekat UII belakang. Baik, Mas Wahyu datang dari UII ke Mualaf Center Yogyakarta siang hari ini. Iya. Mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mau masuk Islam. Iya. Betul. Ada yang maksa nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Dari keinginan saya sendiri. Dari keinginan sendiri. Ada yang mengiming-imingi? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Kalau boleh tahu gimana ceritanya Mas Wahyu bisa pengen masuk Islam? Mungkin dari tertariknya sama Islam dulu deh. Dari kapan? Oh iya. Sebenarnya untuk tertarik Muslim ini ya sehari-hari sebenarnya saya berlingkungan di Muslim istilahnya. Dari keluarga ataupun ya tempat kerja gitu Muslim. Jadi ya Muslim ini saya tahu istilahnya dari pernah sholatnya dari 5 waktunya. Jadi yang menariknya itu dalam satu hari ini ibadahnya ada ya, walaupun ya setiap hari ada. Jadi sebenarnya itu dalam satu hari kan kita tuh kayak di break ya untuk di duniawi, memikirkan dunia, tapi juga harus ada waktu untuk yang di atas, yaitu Allah kan. Jadi satu hari itu dari pagi subuh dan jam 12, jam 3 itu kan bukan dipaksa sebenarnya itu. Jadi harus manusia ya setelah memikirkan duniawi juga memikirkan yang di atas atau mendekatkan pada Allah itu. Jadi melihat itu mulai saya tertarik ya. Karena mungkin agama sebelumnya juga saya nggak ada bermasalah, karena juga istilahnya kami saling toleransi. Kalau dari saya sebenarnya toleransi itu ya termasuk ada. Jadi nggak pernah menjelekkan. Dari Muslim juga kalau bercandaan istilahnya itu wajar, candaan istilahnya ngajak sholat itu wajar istilahnya. Teman-teman ya. Bercandain gitu ya. Iya, bercanda. Tapi sih nggak, itu hanya sebatas karena mungkin toleransi atau saling hargai gitu. Cuma di sini setelah lama, jadi mungkin cukup lama saya mengenal istri ini kebetulan. Jadi jadi mungkin ini hanya sedikit cerita aja. Jadi saya menikah sama istri beda keyakinan. Dari istri Muslim, saya Kristen. Oh gitu. Jadi, kalau ditanya, loh kok bisa menikah? Lah di sini ya itu hanya boleh dikatakan untuk kesalahan atau gimana. Jadi saya dari pernikahan itu saya mengalah ke Muslim. Masuk Islam waktu Masuk Islam. Itu di tahun 2015. Jadi mengenal istri ini di 7-8 tahun. Sudah kenal 7 atau 8 tahun. Jadi 7-8 tahun itu tidak ada. Jadi memang
keyakinan beda ini memang apa ya? Kalau bisa ya harus seyakin, dalam artian satu keyakinan. Jadi 7 sampai 8 tahun ini saya mencoba gimana ya caranya. Apakah sampai dulu pernah ada kepikiran kembali menikah di sana. Tapi maksudnya setelah menikah? Belum. Setelah menikah. Biar bisa jadi biar legal di Indonesia loh. Sempat ada kabar menikahnya di Bali. Jadi nanti bisa itu nanti Muslim sama Kristen. Tapi ini jangan dibuat contoh ya. Jadi jangan menikah di Bali gitu. Iya, menikahnya di Bali biar karena emang bisa dilegalkan. Gitu. Karena kan di sini kan di Indonesia nggak bisa, harus salah satu kan antara mau nikahnya Islam atau Muslim gitu. Atau kalau Bali bukan Indonesia, ini udah masuknya Bali ini ya itu cuma juga katanya, saya kurang tahu karena kan kemarin itu juga contoh dari artis kan yang Glenn Fredly sama itu kan juga menikahnya di sana dan itu masih agama juga masih Kristen sama jadi nggak ada yang harus mengikuti satu keyakinan. Padahal undang-undangnya itu mengatur harus satu ya. Harus satu istilahnya dan sekarang sudah kayaknya memang harus satu udah susah. Iya. Jadi itu hanya sekedar cerita masa lalu saya yang saya langsung biar bisa menikah ya kan karena nggak ada jalan keluar di 7 sampai 8 tahun. Jadi itu 7 sampai 8 tahun itu sudah jalan bareng. Ya, jalan bareng itu sebenarnya nyari solusi. Tapi ternyata nggak dapat. Nggak nemu, gitu. Ya? Kalau perpisahan itu juga bukan jalan keluarnya istilahnya. Karena emang saya sama istri istilahnya udah cocok, cuma bedanya di keyakinan, gitu. Oke, terus saya mengalah itu di 2015 itu di Januari saya mengikuti ya udah ikut istri itu Muslim masuk Islam. Cuma hanya 1 hari itu saya mengikuti ajaran Muslim istilahnya. Sadat menikah, saya langsung balik lagi ke gereja istilahnya, balik lagi ke keyakinan. Ya, jadi mungkin ya itu ya silahkan nanti menilai ya itu kesalahan dari saya lah. Terus saya menjalani ini dari 2015 sampai sekarang 2024 ya kan. Dan kebetulan di seminggu kemarin saya ingin mendekatkan kepada Allah ya. Baik. Lewat sebelum sampai itu setelah menikah itu berarti kan menikah karena syarat masuk Islam karena syarat ya? Karena syarat jadi paksaan istilahnya, jadi bukan dari saya, makanya saya mau menikah ini ya? Iya, jadi lalu setelah balik ke gereja gitu berarti Mas Wahyu ini termasuk yang religius tiap pekan? Sebenarnya religius saya juga nggak terlalu. Cuman memang tidak menerima Islam? Karena emang karena keyakinan saya belum ke situ istilahnya, belum sepenuhnya karena ini istilahnya ini hanya untuk menikah istilahnya kan. Sebuah legalitas lah ya. Iya, legalitas ya kan. Jadi saya kembali lagi ke Kristen ya, ibadah biasa ya toh, ibadah biasa sampai saya jalani ke sini, tapi ternyata mungkin dalam menjalani selama 10 tahun ini keyakinan saya kenapa nggak deket istilahnya, kok nggak ada kenyamanan atau mungkin dari kesalahan saya itu jadi tidak nyaman atau mungkin gelisah dalam merasa kekosongan dalam ya, hati ya. Istilahnya kosong. Saya berdoa itu kosong. Saya tetap minta bimbingan dari Tuhan kosong. Jadi ke gereja juga saya ada kekosongan istilahnya. Tetap tidak ada merasakan adanya kepuasan ya. Iya. Dalam ibadah itu ya. Iya, tapi sih untuk masalah emang nggak ada. Saya nggak ada masalah dengan ini kan keyakinan Kristen. Ya, hanya lalu bisa tertarik sama Islam, bisa mulai punya keyakinan dalam Islam gimana? Ya mungkin saya melihat sosok istri ini sih. Jadi walaupun sampai dalam saya berumah tangga dengan istri, itu istri sholat, saya ya berdoa. Oh gitu. Iya. Jadi istri sholat sehari 5 kali.
Istri ya 5 hari. Terus akhirnya berdoa. Ini kan 5 waktu kan. 5 waktu ya paling kalau subuh saya belum bisa bangun nggak bangun istilahnya. Belum kebangun istilahnya. Karena mungkin istri juga ya, nggak maksa untuk minta menemin. Jadi ya waktu pas dia sholat saya juga berdoa dengan saya sendiri. Jadi selama berjalannya waktu itu, tapi melihat sosok istri ini kan ya mungkin dari kesabaran dia, dari dan yang saya suka dari istri ini, kenapa dia kayak nggak membujuki saya, istilahnya mau masuk Islam atau mungkin ini ya istilahnya memaksa. Lah di situ saya malah nawarin pun enggak ya? Nawarin juga enggak. Lah di situ saya malah melihat sosok istri ini yang emang ya tulus istilahnya. Ya tulus, dia sampai ya dari juga bakti sama orang tua juga saya melihat sih. Sangat bagus. Ya, jadi cewek tapi kayak punya rasa tanggung jawab, kayak tulang punggung. Padahal punya kakak sebenarnya cowok-cowok. Tapi padahal dia bungsu yang anak terakhir. Tapi rasa tanggung jawab dia ke orang tua itu kayak kepala rumah tangga malah. Gede banget. Gitu. Ya istilahnya kayak kakak pertama. Ya itu juga saya melihat itu dari sampai ya apapun mungkin dari keluarga yang mungkin kekurangan, karena kebetulan keluarga cuma ada ibu, keluarga istri kan cuma ada ibu. Pastinya perekonomian ya istilahnya ditanggung sama ibu kan. Anak-anak ini yang istilahnya yang harus membalas kan, ya kan, dari ekonomi lah. Dia itu merasa kok kayak aku punya tanggung jawab nih sama ibu. Padahal kalau di pernikahan itu sebenarnya kan nggak wajib ya seorang istri ini untuk bertanggung jawab atau mungkin istilahnya kalau cowok ini mungkin bisa dibenarkan salah atau enggaknya. Setahu saya kan kalau cowok emang ada tanggung jawab tetap ke orang tua sama istrian. Tapi kalau istri itu hanya tanggung jawabnya ke suami, nggak terlalu wajib ke orang tua, ya kan? Tapi si istri ini malah sebelum menikah juga sebenarnya sebelum menikah tuh minta komitmen ke saya. Istilahnya saya mungkin nggak bisa jadi ibu rumah tangga. Saya pengen berkarir. Lah karirnya ini untuk keluarga. Untuk ibu Jadi untuk soal keluarga saya dalam artian saya sama istri itu biar saya, cuma untuk dia biar bantu. Dia pengen kerja, jadi uang sisinya itu buat keluarga, buat bantu ibu bantu ibu. Nah itu sebenarnya kan di istri nggak ada kewajiban. Setahu saya, apakah itu benar atau enggak nanti bisa dibetulkan. Nanti kita belajar bareng ya. Kecuali kalau seorang suami ini harus punya tetap tanggung jawab sama orang tua ataupun mertua ataupun orang tua sama istri. Nah itu juga saya melihat sosok istri ini yang kok bisa selain dia malah kepikiran itu, tapi malah ya dia melihat secara juga sadar. Saya melihat sosok istri ini dari agamanya juga, karena kan ini dari agamanya bagus, ya bagus, dari hubungannya ke orang tuanya bagus sekali. Istilahnya nggak mungkin ini kan muncul sendiri ya, pasti didikan dari dini istri saya yang sudah tertanam sejak lama lah, dan mungkin istri saya itu mengidolakan ayahnya. Jadi mungkin ayahnya ini juga berperan walaupun sudah meninggal, tapi perannya atau didikannya ini istri bisa membentuk seperti itulah istilahnya. Luar biasa ya. Itu sampai mungkin juga dari kalau sempurna enggak pasti namanya manusia ya, manusia. Cuma kalau melihat dari istri ini umpamanya ada yang di jalan ya wajar pasti tersinggungan, emosi sama orang lain. Istri ini malah yang ngeredem, ya kan? Kan walaupun mungkin tahu yang salah dari pengendara lainnya, istri malah yang sudah cukup. Jadi kalau bisa kan malah ngompori. Oh ini yang salah kan ini. Nah, tapi melihat istri ini, jadi saya melihat istri ini kenapa saya yang istilahnya ini kok malah
kebalikannya sama istri ya kan. Saya selain ya saya kalau keluarga sih emang saya juga membantu, cuma mungkin sekedar apa ya, tidak sepenuhnya atau kasihnya sama istri, jadi mengalahkan lah itu dari kasihnya itu. Kasihnya ini maksudnya porsi. Wah, itu lebih gede. Kenapa kok lebih gede ke istri? Gitu. Padahal sama-sama saya kasih sama orang tua, tapi sih ya kayak istrinya juga sama mertua saya juga, sama ibu saya juga kan sebagai mertua. Iya. Itu biasanya kan malah dia yang istilahnya mendekatkan dari pernikahan itu aja. Pertama nggak ada pertujuan kan dari orang tua. Dari dia sabarnya itu untuk mencoba walaupun dibenci sama ibu saya, tapi nggak kelihatan, emang sih nggak kelihatan ibu saya membenci, tapi dari sikapnya istri saya ini yang mungkin ya mendekati terus sabar terus sampai sekarang malah apa-apa itu malah ibu saya itu mintanya ke istri. Iya, tergantung malah sama istri, malah dekat sama istri. Malah sama mungkin kakak adik ini malah menjauh, gitu. Jadi malah melihatnya itu ibu saya itu malah dekatnya sama istri saya, gitu. Jadi karena mungkin kakak saya udah keluarga, adik saya udah keluarga, tapi kok apakah nggak ibu sih? Kenapa nggak inget waktu pas kecil atau pas dirawat, malah ada sesuatu kok malah yang mantu yang malah yang gitu. Tahu tanya-tanya sekedar WA istilahnya. Itu sih. Jadi sosok istri sih saya banyak melihat. Sekali dapat inspirasi bagaimana interaksi seorang muslim itu dari istri ya, Mas? Dari istri, iya. Kalau mulai melihat istri kan sering melihat dan tergerak dari sholatnya istri itu dari kapan? Setahun ini, 2 tahun atau lebih cepat? Dari sayanya. Saya mulai merasa kok sebenarnya sih saya merasanya sudah lama, cuma kan di sini konsekuensinya sendiri-sendiri, jadi nggak ada, saya juga nggak maksa sama istri ke kamu, istilahnya saya kan bisa, seorang istri itu harus nurut sama suami. Kalau kamu nggak nurut berarti sudah melanggar di pernikahan. Di situ saya nggak menyebutkan kata-kata itu ke istri. Jadi emang saling toleransi, ya sudah jalani, kamu ke muslim, saya ke Kristen. Dari dia juga sholat terus, cuma emang ya itu karena mungkin kekosongan saya ini, kekosongan saya dan pengen memperbaiki sama Tuhan atau Allah ini, dan minta pendampingan sama istri ini. Jadi makanya saya pengen mualaf ini. Tapi dari melihat sosok istri dan pengen pertama pendekatan dulu saya ke Allah. Jadi emang nggak ada, ini bukan karena istri ataupun karena cobaan saya. Emang saya ada cobaan dan itu baru kami jalani, ya kan? Kami jalani. Jadi utama saya alasan mualaf itu karena mendekatkan ke Allah, ya, dengan sholat, dengan pendampingan istri. Masya Allah. Iya. Jadi itu tadi Mas mendekatkan diri, ya kan, sempat juga Mas Wahyu tadi sempat bilang bahwa di Islam ini ada sholat ya. Iya. Dan sholat itu waktunya seperti break kita dari hal duniawi ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya dalam Islam ini syariat-syariatnya adalah sebuah pakem untuk kita jalani, dan ketika kita menjalani itulah solusi-solusi dari hidup kita. Ya, cobaannya nggak tahu apa, tapi kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah, nggak ada yang besar nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya, begitu. Insya Allah Mas, Masya Allah. Jadi sebelumnya dari masuk Islam menjadi seorang Islam KTP, Islam KTP cukup lama ya, 7 tahunan ya, 10 tahun, hampir 10 tahun Januari besok. Baru hari ini yakin dengan keyakinan diri sendiri bahwa ini adalah jalan yang akan Mas Wahyu tempuh. Ini adalah keyakinan yang akan Mas Wahyu peluk. Ya.
maka atas keyakinan itu kita lakukan ikrar syahadat aja langsung Mas, tidak perlu ditunda lagi. Iya. Itu Mas ya. Bismillah. Mas Wahyu, saya minta Mas Wahyu untuk membaca. Iya. Ini surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini dari atas ini, sesungguhnya agama di sisi Allah. Jadi Allah itu Allah. Jadi L-nya di double ya. Jadi Allah gitu. Jadi bukan Allah, tapi Allah ya. Oh, iya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, dan terus sampai bawah, ini tanggal 13 Jumadil Akhir ya, 1446 atau 15 Desember 2024 ya. Ini kalender Hijriah. Kalender Islam, kalender nasional ya. Nah, sampai ke dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Berhenti sampai sini. Lalu ini lafaz syahadat beserta artinya. Nah, nanti Mas Wahyu saya minta untuk mengulangi setelah saya, gitu ya. Siap. Ya, mau dipegang apa ditaruh meja? Boleh. Ya. Akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Wahyu Dwi Kristanto, tempat tanggal lahir Surakarta 05/07/1984. Alamat di pekerjaan saya di swasta, agama terdahulu atau sebelumnya saya di Kristen. Terus dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Minggu tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau 15 Desember 2024 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ashadu ha ya, ashadu ya, ashadu ala ilaha. Kita ulangi dari awal Ya. ashadu ala ilaha illallah illa Allah ya, Allah ya. Oke, kita ulangi dari awal lagi ya Mas. Ya. Ashadu ala ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Berikut pernyataan saya. Dilanjutkan pembacanya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mas. Selamat ya Mas. Oh iya. Terima kasih. Ya, jadi memang mensyahadat itu kan momennya sangat singkat ya. Tapi ini adalah ikrar sebuah komitmen yang berkepanjangan ya. Ya, semoga Allah istiqomahkan hatinya Mas Wahyu dalam Islam selama-lamanya. Dan sekarang memulai dari belajar dari istri tidak masalah. Tapi ingat, sebagai seorang kepala rumah tangga ya, Mas Wahyu adalah orang yang akan jadi imam ya, yang akan memimpin rumah tangga, akan dibawa kemana rumah tangga ini, ke arah mana rumah tangga ini. Dan yang berikutnya belajar dan membimbing istri
Iya. Gitu Mas. Ya, insya Allah semoga Allah mudahkan. Iya. Gitu, Mas Wahyu. Saya minta tanda tangannya. Sorry, di sini kena materai ya. Oh iya. Iya. Sama nama jelasnya di garis aja, di atas garis. Ya, lengkap. Ya, nama lengkapnya. Oke. Sekali lagi di tempat yang sama. Baik, alhamdulillah. Nah, gitu aja Mas. Nah, gimana perasaannya? Ya plong. Lebih seneng, lebih Iya. plong ya? Lebih seneng, lebih plong. Oke. Iya. Jadi kan karena juga ini kan sudah di yayasan, pastinya kan sesuai syariatnya. Cuma ini lebih tenang karena mungkin nantinya bagaimana proses berikutnya setelah syahadat ini apa yang dilakukan kan dari masjid juga belum bisa ini apa nanti tindakannya. Makanya gitu. diarahkan ke sini. Oh, makanya. baik. Oke, Mas Wahyu, alhamdulillah gitu. Oke, nah, ini udah selesai. Ini apa yang harus Mas Wahyu lakukan setelah ini, setelah mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Lalu belajar. Nah, kita sertakan satu buku panduan praktis hijrah, tapi praktis. Nah, jadi untuk orang yang baru masuk Islam, orang yang baru kenal Islam, ada beberapa ilmu yang harus diketahui lebih dulu. Urgensi mempelajari ada topik-topik yang harus dipelajari terlebih dahulu. Urgensi topik lah istilahnya gitu ya. Iya. Nah, topik yang urgent untuk dipelajari terlebih dahulu. Kok muter-muter ini ngomongnya. Nah, apa aja itu? Itu adalah akidah, ibadah. Ya, akidah yang pertama, lalu bersamaan dengan itu mempelajari ibadah karena sekalian praktek ya, karena ibadah ini termasuk sholat, ya, termasuk puasa, termasuk membayar zakat, termasuk naik haji, ya kan gitu. Lalu ada akhlak, seperti yang Mas Wahyu lihat bagaimana istri berakhlak kepada orang tuanya, berakhlak kepada orang tuanya Mas Wahyu juga, ya, begitu juga. Apa aja akhlak yang diajarkan di dalam Islam, nah itu juga ada dibahas di dalam buku ini, dan tentang Quran ya, bagaimana memulai membaca Quran dan kedudukan Quran, nah, ini ada di buku ini. Tapi yang utama sekali dipelajari adalah yang paling pertama adalah akidah. Apa itu akidah? Akidah itu mengenal Allah. Ya, jadi gimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya, kita harus mengenal Allah. Ya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Ya kita harus mulai dari mengenal Allah. Begitu kita kenal, maka kita akan tahu kenapa Allah pantas untuk kita cintai. Ya, betapa besarnya rahmat Allah dan betapa kita harusnya malu kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah. Nah, jadi yang paling utama adalah akidah. Ya, bersamaan itu sambil mempelajari tata cara beribadah. Ya, gitu. Nih buku panduan praktis hijrah 1. Lalu berikutnya ada Quran. Nah, ini Quran ini ya sebagai tuntunan hidup kita ya. Nah, kita hidup berdasarkan Quran. Apa-apa yang diajarkan dalam Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ini Quran full dalam bahasa Arab ya. Dan kita sertakan Iqra. Nah, Iqra ini cara belajar baca Quran. Nah, ini cukup populer di Indonesia. Saya rasa banyak orang yang bisa ngajarin ya. Kalau misalnya sama istri susah, mungkin suami belajar sama istri itu agak susah biasanya. Saya nggak tahu nanti gimana sama jenengan. Kalau bisa ya lanjut, tapi kalau sulit bisa mendatangi masjid setempat. Iya. Atau masih kesulitan juga, nanti kita coba carikan pembina yang paling dekat dengan domisilinya Mas Wahyu. Lalu di sini ada lagi baju koko. Nah, baju koko dan sajadah ya. Sajadah besar. Satu lagi ada zakat.
ada zakat mal ya. Salah satu kewajiban seorang muslim kan membayar zakat ya. Nah itu salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, silakan diterima. Terima kasih banyak, Sama-sama, semoga ya, bermanfaat. ya pasti. Ini langsung saya belajar. Ya, baca-baca Mas. Nanti baca-baca. Iya. Ada bingung didiskusiin aja. Oh iya, Kita bisa diskusi bareng, kita bisa belajar bareng, nggak masalah. Siap. Sekali lagi terima kasih ya, Kohli, ini bimbingannya. Alhamdulillah. Kalau untuk bimbingan berarti ada ya? Ada, insya Allah ada. Cakal toh. KM berapa? Cakal. Oh itu Kalau UI ya? itu KM agak tinggi ya? berapa ya? 15 atau berapa ya? Lumayan tinggi sih. Lumayan jauh Kalau dari sini. persisnya kalau tahu perempatan besi, Turi itu ya? Nembus Turi itu ya? Bukan? tembusnya mana ya? Oh nggak tahu. Oke. Lupa saya karena mungkin saya baru balik lagi ke Jogja ini seminggu ini. Kadang jalan agak karena sebelumnya di Cirebon cukup lama. Ya enggak apa-apa, nanti coba kita komunikasi aja. Sekarang Mas Wahyu kalau kesulitan mencari guru misalnya. Kemarin kan sempat ke masjid ya kan? Kalau di masjid ternyata nggak ada gurunya yang untuk ngajarin, nggak ada yang nggak ketemu waktunya atau apa segala macam. Nah, nanti coba kita diskusikan, kita coba carikan yang paling dekat domisilinya sama Mas Wahyu. Gitu. Kita lihat nanti yang mana yang paling dekat itu. Ya nggak apa-apa, chat aja nanti ke admin. Nggak masalah. Siap. Tapi kalau ternyata udah ketemu, saya udah sama masjid sini ada yang bisa ngajarin, ya udah lebih nyaman, lebih dekat, ya, dilanjutkan. Iya. Terus saya bisa ternyata sama istri, silakan, nggak masalah. Gitu. Berarti kalau masjid itu pasti ada kayak apa ya berarti ya, Mas? Itu Ustadz ya bukan? Ustadz ada takmir, ya ada yang pengurus masjid ya. Nah bisa ditanya, tanya sama pengurus masjid, ada nggak yang bersedia untuk mengajarkan saya baru masuk Islam. Iya, sampaikan aja. Atau ke ustadznya. Kan kalau masuk waktu sholat, Mas Wahyu tinggal berangkat ke masjid. Iya. Sekarang kan belum tahu bacaannya. Saya kebetulan sholat sudah. Mungkin yang belum menyesuaikan itu di subuh. Tapi subuh sudah. Jadi dalam tanggal 6 sampai sekarang itu saya melakukan sholat itu sudah. Tapi di subuh baru 2 kali. Oh 2 kali subuh. Kalau jam 12 jam 3 sampai sekarang saya nggak belum ternyata. Lah doanya apa? Saya doanya astagfirullahaladzim. Jadi minta tobat saya. Jadi dari tanggal 6 sampai sekarang saya doanya tobat. Karena sholat jamaah atau di rumah? Di masjid. Saya kalau sholat itu di masjid terus. Masjid terus dan doanya Allahu Akbar selain kalau zikir kan kalau nggak salah di astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah sama Allahu Akbar ya. Itu zikir saya udah lakukan, tapi dalam pas waktu gerakan sholat ya, rangkaian sholatnya keseluruhan belum tahu itu saya bacanya itu astagfirullahaladzim, jadi minta pertobatan gitu sih istilahnya. Itu. Jadi kalau dari anjuran di masjid sebelumnya itu yang penting mengikuti gerakan dulu Mas. Allah pasti tahu Mas Wahyu lagi belajar. Makanya diarahkan ke sini. Nanti di sana tuh dibimbing. Karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya di sini hanya membantu Mas Wahyu gitu. Jadi lebih prosesnya di majelis mualaf bisa di daerah sana gitu. Boleh. Kalau mau belajar bisa datang ke sini, cuman kan lumayan jauh ya. Lumayan jauh ya, lumayan jauh tadi. Sejam lebih ini. Iya. Nanti kita bisa upayakan pembimbingan di sana, pembina yang di sana. Dan kalau saya sih saya yakin ya kalau Mas Wahyu kalau Mas Wahyu datang ke masjid dan bilang saya mau alaf dan saya minta orang untuk ngajarin saya sholat, saya yakin banyak sekali yang senang ya. Iya. Waktu di masjid sebenarnya sih saya nggak di sini saya gitu. mualaf itu nggak mau war-war.
Saya mualaf dulu. Ke orang-orang saya enggak. Jadi yang istilahnya yang tahu tuh istri pasti di masjid itu. Orang-orang jamaah masjid. Dan beliau bilang Pak Yasirin ini yang punya masjid ya. Dia bilang juga mungkin dia ada tujuan pengen membangun masjid. Karena sebelumnya pengen ya memperbaiki ya, dengan memperbaiki itu semua jabatan dihilangin semua dari hartanya, dan sekarang pengen membangun masjid itu untuk masyarakat. Nah itu sih makanya saya pas mualaf itu ternyata saya mungkin ditunjukkan pada Allah ketemu Pak Yasirin ini. Kalau saya mungkin nggak ketemu Pak Yasirin atau orang lain, belum tentu saya mungkin mualaf. Ya kebetulan saya dari obrolan Pak Yasirin ini saya makin yakin sama mualaf itu sih. Karena mungkin saya kan juga ngomong sama Pak Yasirin, ini mungkin udah jalannya ya Pak, saya dipertemukan Bapak. Jadi udah jalannya teman Bapak, dan saya tambah yakin untuk masuk ke ini ke Muslim, masuk Islam. Ya, itu alhamdulillah. Iya. Ya bisa nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Masjid Kemudahan ya, siapa tahu ada, kalau tidak ya nanti sama Mualaf Center. Iya. Kita carikan yang paling dekat juga tetap. Nah mungkin ada yang penasaran ini Mas Asir, Mas Wahyu. Kalau harapannya setelah menjadi Muslim berarti apa ini? Kalau harapan saya sih emang sih pertama sih bisa sholat dulu di bacaannya, ya. Setelah itu kalau ajaran-ajaran saya tahu, dalam artian saya tahu nggak semua tahu, cuma kan pasti ini mana yang boleh atau enggak, ya kan? Itu pasti haram-haramnya kan. Itu juga kalau seumum kan soal mungkin makan inilah umumnya. Tapi secara detail kan saya belum tahu. Itu bisa belajar, ya kan? Betul. Sebenarnya sih saya lebih ke perbuatan sih. Dalam artian gini, saya nanti di Islam ini banyak ajaran ini kan belum tentu saya menguasai semua cabang ilmu ya. Iya, ilmunya saya istilahnya waktu kan. Betul. Cuma yang saya terapkan di sini perbuatan dulu. Perbuatan dalam artian ya berbuat baik istilahnya. Itu simpelnya. Sedekah. Itu simpelnya yang saya lakukan. Karena kalau saya mikir ke ilmunya, saya malah pusing, malah ini. Keseluruhan kan nggak bisa kita menguasai langsung pleng juga. Iya. Nah, di situ aku sih kenapa yang penting ke perbuatan dulu ya. Dari sedekah, dari ke masjid juga, kalau ada rezeki saya infak, masuk tiap 5 waktu kalau emang saya ada rezeki infak. Yang penting sedekah dulu, terus ya hal-hal kecil nolong, simpelnya nyapa orang. Waktu mungkin selesai sholat, papasan dengan bapak, yang orang tua, yang sebagai muda ya menyapa, ya kan, ya simpel pokoknya hal yang simpel mau saya lakukan dari situ. Lalu untuk ajaran saya nanti bertahap gitu aja. Itu kalau diikutin ada semua Mas, kayak menyapa orang yang lebih tua itu ya, dalam Islam ya ada. Iya. Jawab makanya salam, beri salam, keutamaan dalam Islam. Sebenarnya ya apa yang sekarang sampean lakuin mungkin kebaikannya itu nilai-nilai keislaman, tapi yang sebenarnya sampean sendiri belum tahu kalau itu ada di Islam ya, mungkin gitu ya. Iya, tahunya kan ini sesuatu yang baik. Ini ya istilahnya saya mencoba karena emang ya mungkin Kohlim tahu ya. Zaman sekarang tuh sopan santun mungkin minim sekarang. Ya apapun itu ya kita betul Mas, berbuat baik, berprasangka baik, ya. Menjalankan perintah. Kalau Islam ini kan nggak repot toh Mas. Yang wajib melekat pada setiap Muslim itu 5 aja cuman. Syahadat, ya kan? Syahadat kayak barusan ini. Ikrar dari dalam hati, iman dalam hati, diikrarkan melalui lisan dan dilanjutkan dengan perbuatan. Syahadat yang pertama, yang dari hati ke lisan ya. Syahadat mengakui Allah adalah Tuhan, berarti konsekuensinya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Berarti kan kita tidak beribadah kepada apapun selain Allah. Kan? Ya, agama yang lain, agama yang lalu ya sudah itu berlalu. Nah, tidak perlu kita kembali lagi kepada yang itu, ikut kepada ritual yang itu atau apapun,
yang berkaitan dengan itu ya kita tinggalkan. Iya. Bukan menghujat, kita hanya Enggak, meninggalkan karena kita sudah meyakini yang ini dan kita menjalani yang ini. Nah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mengajarkan agama Allah kepada kita. Nah, itu yang pertama. Iya. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang wajib. Nah, keempat bayar zakat, yang kelima naik haji, itu pun kalau mampu. Nah, 5 hal ini aja yang harus melekat pada setiap muslim. Dah, itu udah muslim, itu yang wajib dalam Islam. Nah, sisanya itu kebanyakan ya